Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Universitas Syarfi dari PSKN Rumpi. Hari ini kami akan membacakan topik terakhir. Pada topik keempat ini kita membahas program paralel dengan MPI dengan assignment-nya itu adalah topik B, menguji coba paralel conjugate gradient method. Dan di sini kami beranggotakan saya Muhammad Lutfi Rahman, Heru Prayogo, Khairan Gitrif, Miftahul Ridwan Rizik, dan terakhir Yoga Diputa Pratama. Nah, yang pertama akan dibacakan oleh Yoga. Dipersilakan untuk Yoga. Ya, conjugate gradient method. Metode gradient conjugate atau metode C adalah metode menyelesaikan untuk sistem persamaan linear AX sama dengan B dengan matriks simetris dan definite positif A elemen L pangkat N kali N. Metode CG membangun solusi X kali elemen Rn paling banyak N, langkah jika tidak ada kesalahan pembulatan. Mempertimbangkan kesalahan pembulatan lebih dari N, langkah mungkin diperlukan untuk mendapatkan perkiraan yang baik dari solusi eksak X. Next P. Operasi dasar algoritma conjugate gradient method. Yang pertama, matrix vector multiplication ADK. Yang kedua ada Tuska produk GT GK and DKT WK. Dan terus selanjutnya ada AXP operation XK plus alpha K DK. Terus yang keempat ada AXP operation GK plus alpha K WK. Lanjut yang kelima ada skala produk, di situ ada GK plus 1, GK plus 1, dan yang terakhir AXP operation min GK plus 1 plus BK DK. Dan untuk kode program yang digunakan, kami menggunakan include mpi.h dan mendefine n-nya. Nah, terus membuat matriks dan vektornya, kelas metodenya. Setelah itu menginisiasi MPI-nya untuk rank dan size. Nah, terus mengalokasikan memori untuk matriks dan vektornya. Nah, setelah itu inisiasi matriks dan vektor. Nah, habis itu menjalankan program waktunya, terus menggunakan for loop untuk memasukkan datanya. Terus di bagian kanan melakukan kombinasi result pada semua proses, terus menyelesaikan waktu, terus melakukan kalkulasi komunikasi, dan melakukan kalkulasi untuk waktu komputasi. Terus habis itu jika rank-nya sudah sampai 0, maka melakukan print untuk waktu komputasi dan waktu komunikasi. Habis itu return 0, MPI di-finalize. Dan ini untuk void-nya. Selanjutnya untuk lingkungan A akan dibacakan oleh Agit. Khairan Gitri. Dipersilakan. Oke, sekarang untuk lingkungan A, kita coba dengan N sama dengan 128. Ya, seperti ini jadinya waktu komputasi dan komunikasinya berjalan dengan lancar. Lanjut. Oke, lingkungan A dengan N sama dengan 256, NP1, NP2, dan NP4-nya adalah seperti berikut. Oke, sekarang kita tes dengan N sama dengan 512. NP1, NP2, dan NP4, waktu komputasinya adalah seperti berikut. Lalu ada N sama dengan 1024. NP2 dan NP4-nya adalah seperti berikut untuk waktu komputasi dan komunikasinya. Dan lingkungan A, N sama dengan 2048, NP1, NP2, dan NP4-nya adalah seperti berikut.
N sama dengan 40, 56, NP 1, 2, dan 4-nya adalah seperti berikut. Oke, yang terakhir adalah N sama dengan 8.112. Di sini agak berbeda karena di sini NP1-nya saja sudah job aborted. Kenapa? Karena N sama dengan 8.112 terlalu berat kinerjanya untuk prosesor yang kita pakai untuk menjalankan N sama dengan 8.112 ini. Dan Oke. kita lanjut ke lingkungan B. Bisa dilanjutkan oleh Ridwan. Lingkungan B, N sama dengan 128, MPI run filenya, waktu komputasi dan waktu komunikasi sesuai dengan yang di tabel. Next boleh. Ini bagian dari N sama dengan 256-nya. Next, P. Ini bagian dari N sama dengan 512-nya. Next, P. Ini bagian dari N sama dengan 1024. Next, P. Ini bagian dari N sama dengan 2048. Next, P. Ini bagian dari N sama dengan 4056. Next, P. Ini bagian dari N 8112. Next, P. Terima kasih untuk Ridwan, dan yang terakhir adalah pada lingkungan C, yaitu cluster. Nah, akan dilanjutkan oleh Saudara Heru. Dipersilakan untuk Heru. Untuk lingkungan C, not cluster biasa itu untuk nilai N sama dengan 128, kita mencoba dengan NT-nya sampai 64, seperti yang ada di gambar. Kita lihat hasilnya. Seperti inilah jadi hasilnya. Next, week. Untuk N yang bernilai 296, mencoba juga dengan NT sampai 64, kayak di gambar, dan lihat hasilnya di yang di gambar ya. Next, week. Untuk matrix N yang berisi 512, kita mencoba juga dengan NT-nya sampai 64. Kita lihat di sini laptop kita masih kuat ya. Next, week. Untuk N yang 1024 juga kita mencoba sampai NP 64 dan bisa dilihat hasilnya sendiri. Agak lumayan lama ya. Next, week. Untuk N 2048 di sini kita mencoba 1 sampai 64 juga NP-nya. Kita lihat sudah mulai 3 detik, 2 detik, 3 detik. Next, week. Dan untuk N yang berisi 4056 dan 8112 ini laptop kita tidak kuat, dan kita nggak tahu kenapa secara tidak dari ini kita di-kick oleh servernya dan membutuhkan waktu yang agak lama sih, bisa dibilang, untuk login kembali ke servernya. Next, please. Nah, baik, akan saya lanjutkan. Terima kasih untuk Heru. Dan kesimpulannya dari lingkungan A, kita memiliki output yang tidak stabil, tetapi device yang kuat akan mempengaruhi kecepatan pemrosesan data. Dan jika N semakin banyak, akan lebih berat untuk melakukan proses penyelesaian. Nah, untuk lingkungan B sendiri, memiliki output yang cukup stabil dan juga kecepatan proses yang tidak terlalu memakan waktu. Dan yang lingkungan C untuk yang cluster membutuhkan waktu yang lebih banyak jika N tersebut besar. Bahkan dapat terjadi close dari host server jika memakan waktu yang terlalu lama. Jadi sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.